Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di Dayakolot, yaitu banjir. Palang Pasigaran jebol tidak bisa menahan lajnya air. Satu keluarga RW 08. Dayakolot merupakan daerah yang di kawasan cekungan Bandung yang dilalui oleh Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya. Saat curah hujan tinggi, wilayah ini sering mengalami genangan hingga banjir yang mengganggu seluruh aktivitas warga. Dalam video kali ini, kami akan mencari tahu penyebab banjir, mendengarkan pendapat warga sekitar kampus dan yang terdampak, serta menawarkan solusi desain yang dapat membantu mengurangi resiko banjir tersebut. Video banjir yang kalian saksikan merupakan sebuah dokumentasi dari warga. Ya, selama bulan Maret di tahun 2025. Berapa lainnya merupakan video dokumentasi dari petugas Satuan Tugas Bencana di awal tahun ini. Namun Maret tahun lalu merupakan kondisi di mana Dayakolot diterjang oleh banjir berkelanjutan selama 1 bulan. Dan menurut warga merupakan salah satu banjir terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Lantas, mengapa? Mengutip artikel kompasena.com mengenai banjir Dayakolot tahun 2025, disebutkan bahwa alasan terjadinya banjir merupakan kombinasi faktor lingkungan dan tata kelola yang kurang optimal. Dikutip juga pendapat dari Daniel Kasputra dalam Romansa Bandung, Dayakolot selalu mengalami banjir karena faktor geografis hingga masalah lingkungan. Kabupaten Bandung, utamanya daerah Dayakolot dan sekitarnya merupakan salah satu daerah kawasan terendah yang paling rawan akan banjir primer dan sekunder, atau seringkali disebut sebagai area cekungan Bandung. Primer akibat resapan dan perampungan air yang buruk serta kebiasaan warga yang belum bisa menjaga lingkungan, dan sekunder akibat dari bentuk wilayah Dayakolot itu sendiri. Untuk Dayakolot yang berada di daerah cekungan Bandung, pertemuan sungai ini meningkatkan debit air secara signifikan karena arus yang tidak menentu dan harus bergantung kepada bendungan yang mengarah ke hilir dari Sungai Citarum, mengakibatkan seringkali terjadi arus balik ke Sungai Cikapundung, khususnya ke area Dayakolot. Ditambah, jika kita melihat Sungai Cikapundung, terdapat kondisi yang mengkhawatirkan yang terjadi akibat sampah di pertemuan Sungai Cikapundung dan Sungai Cigede, yang mendukung terjadinya arus balik air ke area pemukiman. Itu merupakan alasan geografis dan tata kelola yang terjadi secara nyata. Lantas bagaimana pendapat mahasiswa yang terdampak? Sering banget sih di daerah sini, apalagi cuacanya nggak nentu kan. Buat pengalaman saya sendiri sih di banjir daerah sini ya, apalagi kalau banjir di daerah sini kadang tinggi banget banjirnya dan sering kali masuk ke dalam rumah-rumah. Jadi pengalaman aku sih kayak mungkin yang harus dilakukan ya, kayak harus nutupin bagian bawah pintu dengan kain agar mungkin air dari banjir itu tidak masuk lebih banyak lagi, dan harus menaikkan beberapa barang-barang elektronik juga biar gak terjadi konsleting di rumah itu, nanti malah makin parah lagi. Kalau menurut saya sendiri ya, mungkin dari banyaknya kejadian banjir itu disebabkan oleh sampah sih paling banyak. Apalagi masyarakat yang nggak bertanggung jawab buang sampah sembarangan bikin sungai-sungai juga jadi mampet kan. Sungai itu bisa dibilang untuk nyetok air buat banjir juga kan. Kalau misalnya sampahnya numpuk di situ, air gimana mau lewat? Dan mungkin kayak seringnya volume hujan di sini juga mungkin jadi beberapa bendungan juga nggak bisa nampung air-air di situ. Kalau dari saya sendiri ya, karena mungkin ini semua harus dari hati warganya masing-masing, ya sebisa mungkin jangan buang sampah ke sungai. Nggak ke sungai aja tapi sembarangan, karena sungai-sungai pun
kalau misalnya terjadi hujan karena banjir, pasti sampah-sampah yang ada di daratan itu pasti ujung-ujungnya masuk ke sungai juga dan akan membuat mampet si sungai tersebut. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah ya jangan buang sampah sembarangan. Pasti tong sampah udah banyak di sekitar kalian, jadi tolong buang sampah ke tempat sampah aja. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, masyarakat harus saling membantu ketika ada warga yang terdampak banjir, melalui hal seperti bergotong royong membersihkan sungai, membersihkan saluran air, dan area resapan lainnya, agar tidak tersumbat oleh sampah yang dapat memperparah banjir. Tidak hanya itu, pemerintah setempat bersama masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun serta meningkatkan infrastruktur yang mampu menampung dan mengalirkan air dengan baik saat curah hujan tinggi. Dengan prinsip persatuan, kepedulian, dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, resiko banjir di Dayakolot dapat dikurangi demi terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua. Cendekia kau anggap